Bab 3162 kembali ke reruntuhan. Pada saat itu, pena kecil berbicara lagi. Sebenarnya, klan dewa tidak dapat mematuhi janji juga tidak bisa dihindari. Apakah harus menghadang mereka? Bahkan leluhur mereka yang tak terkalahkan pada masanya juga gagal. Sekarang, mereka bahkan lebih tidak mungkin berhasil. Mileye berbicara dengan suara serius. Terjebak selama-lamanya di satu tempat. Sungguh mengerikan. Pena kecil menjawab, setidaknya mereka masih hidup. Masih ada sedikit harapan. Mileye mengernyitkan kening. Harapan. Pena kecil berbicara. Jika di dalam klan muncul seorang monster super yang lebih hebat dari leluhur, maka mereka akan memiliki harapan. Bukan. Terutama karena mereka berada di dunia nol dan ada pohon dewa yang dapat memberikan dukungan. Mileye berbicara dengan pelan. Memang benar. Pena kecil melanjutkan. Namun, setelah kamu naik, aku pikir kamu bisa berbicara dengan klan dewa. Mileye bingung. Mengapa? Pena kecil menjawab. Mulutmu ini kadang-kadang lebih tajam daripada pedangmu sendiri. Mileye langsung mengerutkan wajahnya. Pena kecil berbicara. Kita sudah sampai. Sudah sampai. Mileye mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, di mana terbentang cahaya putih yang terang. Dengan cepat, Mileye memasuki cahaya putih itu dan dalam sekejap, dia muncul di atas permukaan laut yang tak terhingga. Mileye melihat sekelilingnya sejenak. Ketika dia hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ruang waktu di sekitarnya mulai berubah menjadi ilusi dan segera setelah itu, serangkaian jimat hitam yang menakutkan muncul di sekitar ruang waktu. Setiap jimat hitam tersebut menyimpan kekuatan yang sangat mengerikan. Mileye merasa terkejut di dalam hatinya. Pena kecil berbicara. Ini adalah pembatasan yang Tuan berikan pada awalnya. Mileye bertanya, dapatkah kamu menghilangkannya? Pena kecil menjawab, tidak bisa. Mileye mengernyitkan kening. Dan pena kecil berbicara, aku hanya sebuah pena. Mileye tanpa kata, aku mengalah padamu. Sambil berbicara demikian, dia langsung membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Melihat jimat hitam misterius di tengah lapangan, kilatan kejam melintas di mata Mileye. Dan kemudian, dengan satu ayunan pedang, swoosh, sejuta sinar pedang tiba-tiba terpancar. Dalam sekejap, jimat hitam itu hancur berkeping-keping. Pedang biru gaib dapat merobohkan segala hukum. Ketika semua jimat hitam menghilang tanpa bekas, di depan Mileye muncul jalan batu hijau dengan pintu sekte Taoisme di ujungnya. Mileye menatap pintu sekte Taoisme itu dan pena kecil berbicara. Masuklah. Di dalam sana adalah dunia akbar Xuan Huang yang sebenarnya. Mileye mengangguk, lalu mengikuti jalan batu hijau masuk ke dalam pintu batu. Begitu masuk ke dalam pintu batu, seketika itu juga, dia tiba di depan kota kuno yang sangat tua. Kota ini sangat kuno. Dinding kota telah memudar seiring berjalannya waktu, menjadi semakin pudar. Mileye bertanya, pena kecil, ini di mana? Pena kecil menjawab, aku tidak tahu. Mileye berbicara dengan serius. Apakah kamu sedang bercanda? Pena kecil menjawab, aku sudah tidak datang ke sini sangat lama. Selain itu, ketika aku datang dulu, bukan ke tempat ini. Jadi aku juga tidak tahu apa ini sejenis tempat apa. Mileye bertanya, apakah kita harus masuk? Pena kecil berbicara, kakak, sekarang di seluruh alam semesta, selain klan dewa, siapa yang bisa mengalahkanmu? Apakah kamu lupa bahwa dalam menaramu ada 36 ahli kuat super? Mileye tertawa. Benar juga. Dengan itu, dia memasuki kota.
Setelah masuk ke dalam kota, jalanan sangat sepi. Tidak ada seorang pun. Mileye melanjutkan perjalanannya ke dalam. Dan tidak lama kemudian, dia tiba di depan sebuah istana besar. Di depan istana itu, dia melihat seorang pria paruh baya. Pria paruh baya mengenakan jubah hitam, duduk di kursi sambil memegang tombak panjang, dengan kepala sedikit menunduk, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Mileye melirik pria paruh baya itu, lalu melanjutkan perjalanannya. Dalam sekejap, dia berada di depan pria paruh baya itu. Dan pada saat itu, pria paruh baya itu tiba-tiba berbicara. 1 miliar tahun. Mileye memandang pria paruh baya itu tanpa berkata-kata. Pria paruh baya itu melanjutkan. 1 miliar tahun. Akhirnya ada orang yang datang. Sambil berbicara demikian, dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Tidak ada mata. Mileye menatap pria paruh baya itu. Kamu menunggu aku. Pria paruh baya itu tersenyum. Apa pendapatmu? Mileye mengerutkan kening. Aku akan memberi saran padamu. Berbicaralah dengan baik. Haha. Pria paruh baya itu tiba-tiba tertawa besar. Tertawa dengan sangat gila. Mileye menggelengkan kepala dan langsung menuju ke dalam istana. Namun, pada saat itu, suatu aura yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti Mileye. Mileye berbalik melihat pria paruh baya itu. Dasan. Suara itu baru saja terdengar. Dasan muncul di sebelah Mileye. Dasan melihat pria paruh baya itu dengan dingin. Apakah kamu merasa sangat kuat? Sambil berbicara demikian, dia perlahan-lahan merapatkan tangannya. Melihat Dasan, wajah pria paruh baya tiba-tiba menjadi serius. Mileye menatap pria paruh baya itu. Aku memberimu kesempatan terakhir. Katakan yang ingin kamu katakan. Kalau tidak, nanti kamu mungkin tidak bisa mengatakannya lagi. Pria paruh baya itu ragu sejenak, kemudian berbicara. Aku telah dijebak di sini oleh Tuan Pena Besar. Mileye mengerutkan kening. Kenapa dia membatasi kamu di sini? Pria paruh baya itu dengan suara berat. Dia membuatku menjaga tanah reruntuhan asali. Mileye menatap istana hitam tersebut. Inikah tanah reruntuhan asali? Pria paruh baya itu mengangguk. Ya. Senyum muncul di bibir Mileye. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi menjaganya. Pria paruh baya itu terdiam. Mileye langsung mengayunkan tangan kanannya, bersiap-siap untuk menyimpan tanah reruntuhan asali ke dalam menaranya. Tetapi dia terdiam, tidak berhasil, tidak bergerak sedikit pun. Tanah reruntuhan asali itu tetap tidak terpengaruh. Melihat adegan ini, Mileye mengerutkan kening. Pena kecil, ini maksudnya apa? Pena kecil menjawab, tanah reruntuhan asali memiliki kehidupan sendiri. Kamu harus berbicara dengannya. Mileye bertanya. Bagaimana cara berbicara dengannya? Pena kecil menjawab. Pukul dia. Mileye terkejut. Pena kecil melanjutkan. Dia sangat sombong. Kecuali tuannya. Dia tidak memandang pada siapapun. Jika kamu memukulnya, semuanya akan selesai. Mileye ragu sejenak, lalu berbicara. Apakah dia kuat? Pena kecil berbicara. Tidak kuat. Mileye mengangguk. Kemudian mendekati tanah reruntuhan asali. Pada saat itu, pria paruh baya itu bangkit dengan tiba-tiba dan Dasan langsung berbicara. Kalau tidak ingin mati, duduklah. Pria paruh baya itu menatap Dasan. Meskipun kamu kuat, tetapi tidak pasti bisa mengalahkanku. Mileye tiba-tiba mencubitkan jari. Snap. Langit menjadi gelap dan fenomena bencana langit muncul. Melihat fenomena bencana langit, pria paruh baya itu tiba-tiba pucat ketakutan. Mileye melirik pria paruh baya itu dan pria paruh baya itu segera berbicara dengan cepat.
Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan. Dia berkeringat dingin di wajahnya. Sial, dari mana datangnya master ini? Setelah menunggu miliaran tahun, awalnya pikiranku bisa bersinar, tapi malah sebaliknya, malah kena sindir. Mileye mengabaikan pria paruh baya itu. Menuju ke depan istana. Ikut aku. Tidak ada tanggapan sama sekali. Mileye hendak bicara. Pada saat itu, cahaya hitam yang menakutkan tiba-tiba memancar dari dalam istana itu. Mileye mengerutkan mata, memotong dengan pedangnya. Gemuruh. Bersamaan dengan ledakan cahaya pedang, Mileye langsung terbang ke ribuan zang jauhnya. Setelah berhenti, Mileye melihat ke lengan yang agak kesemutan, lalu berbicara. Pena kecil, kamu bilang tidak kuat, kan? Pena kecil berbicara dengan serius. Maksudku, dibandingkan dengan adik perempuanmu, memang tidak kuat. Wajah Mileye langsung menjadi gelap. Apa kamu percaya kalau aku lemparkan kamu ke lubang toilet? Pena kecil. Mileye melihat ke tanah reruntuhan asali, lalu berbicara. Orang ini tidak bekerja sama. Pena kecil berbicara. Suruh adik perempuanmu memukulnya. Pukul mati dia. Mileye dengan suara serius. Pena kecil. Apakah kamu punya dendam dengan orang ini? Pena kecil berdiam diri. Mileye tidak berbicara apa-apa. Pasti ada dendam antara orang ini dan roh tanah reruntuhan. Jika tidak, dia tidak akan begitu semangat menyuruhnya memanggil adik perempuannya. Jika adik perempuannya datang, tanah reruntuhan asali mungkin langsung hancur. Pena kecil berbicara. Orang ini benar-benar pantas dipukul. Sungguh, jika kamu tidak memukulnya, dia tidak akan ikut denganmu. Mileye menatap tanah reruntuhan asali. Dia muncul kembali di depan tanah reruntuhan asali. Dengan telapak tangannya terbuka, pedang biru gaib muncul di depannya. Bersama dengan stempel Dao. Ikuti aku. Jika tidak, aku akan memanggil orang. Kamu pasti mengenalku. Jika aku memanggil orang, percayalah, kamu pasti akan dihancurkan. Roh tanah reruntuhan tetap diam. Mileye menyipitkan mata. Jika begitu, kamu bicara dengan adik perempuanku. Sambil berbicara demikian, pedang biru gaib di tangan Mileye mulai bergetar. Kemudian, tiba-tiba saja, seluruh aula gemetar dan kemudian langsung berubah menjadi cahaya yang masuk ke dalam menara kecil milik Mileye. Melihat adegan ini, pria paruh baya di sampingnya terdiam. Sial, roh tanah reruntuhan ini tiba-tiba menunjukkan ketakutan. Setelah bertahun-tahun berinteraksi dengannya, dia tahu betul karakter sombongnya. Sangat-sangat arogan. Dan sekarang, tiba-tiba saja, dia menunjukkan ketakutan. Pada saat itu, Mileye menatap pria paruh baya itu. Namamu apa? Pria paruh baya itu ragu sejenak, lalu berbicara. Aku Dani. Mileye mengangguk. Mau ikut denganku? Dani terdiam. Mileye berbicara. Ikuti aku atau tinggal di sini dan tunggu anakku datang. Pilihlah. Dani mengerjapkan matanya. Anakmu. Mileye mengangguk. Mungkin sekitar 20 juta tahun lagi. Jadi, mau menunggu atau tidak? Dani segera menggeleng. Pangeran muda, aku akan mengikutimu. Mileye mengangguk, lalu berbicara. Masuk ke dalam menara. Setelah berbicara demikian, dia langsung membawa Dani dan Dasan masuk ke dalam menara kecil. Setelah memasuki menara kecil, Dani langsung tercengang. Dasan melirik Dani yang terkejut. Wajahnya penuh dengan sikap meremehkan. Belum pernah melihat dunia. Wajah Dani membeku. Tidak bisa dipungkiri. Dia benar-benar terkejut. Karena dia tidak pernah membayangkan bahwa perbedaan aliran waktu di dalam dunia ini dan dunia luar begitu besar.
Sungguh fenomenal. Selain itu, dia juga merasakan puluhan aura yang sangat kuat dan menakutkan. Dani segera mendekati Dasan, lalu bertanya, "Apakah kalian semua mengikuti Tuan Muda Ye?" Dasan tanpa ekspresi, "Kalau bukan begitu, lalu bagaimana?" Dani agak bingung. Siapa sebenarnya Tuan Muda Ye ini? Dasan melirik Dani. "Jangan banyak bertanya, lebih banyak lakukan." Setelah berbicara demikian, ia berbalik dan pergi. Wajah Dani membeku. Sialan, sebegitu sombongnya. Tapi segera, Dani juga menjadi bersemangat. Karena tidak hanya bisa meninggalkan dunia itu, tetapi juga bisa berlatih di dalamnya. Yang paling penting, energi spiritual di sini sangat melimpah. Ini benar-benar adalah surga berlatih. Mileye tidak peduli dengan Dani, melainkan langsung menuju tanah reruntuhan asali. Dia membuka pintu besar bangunan itu dan masuk. Setelah memasuki tanah reruntuhan asali, Mileye melihat banyak sekali tanah makam. Sejauh mata memandang, tak ada ujungnya, tak terbatas. Dahi Mileye sedikit berkerut. Pena kecil tiba-tiba berbicara. "Ruang waktu tanah reruntuhan. Ruang waktu." Mileye terdiam sejenak, kemudian merentangkan tangan kanannya. Dalam sekejap, wajahnya berubah drastis karena dia menyadari bahwa tangannya mulai memudar sedikit demi sedikit. Tanah reruntuhan bersambung.